Maka Allah ingatkan pada kita, di antara ungkapan Allah tentang ilmu risalah itu paling enggak 3, Ar-Ruh, An-Nur, dan Al-Ma. Allah ungkapkan ilmu agama itu dengan ungkapan yang pertama, Ar-Ruh. Sebagaimana raga kita, jasad kita, Bapak sekalian, itu hanya akan menjadi hidup dengan ketika telah ditiupkan ruh, dan akan menjadi jasad yang mati ketika ruh telah dicabut. Maka demikian pula kehidupan hati kita, kehidupan iman kita, itu hanya akan semakin sempurna kehidupannya dengan kita semakin sempurna memperhatikan agama ini. Ilmu itu seperti ruh. Ilmu itu diungkapkan Allah dengan ungkapan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah SAW ruh dari kami. Sehingga wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau itu risalah, Allah ungkapkan dengan istilah ruh. Perkara yang akan betul memberikan kehidupan hati. Sehingga orang yang paling hidup hatinya, yang paling mereka perhatian dengan ilmu agama. Maksudnya perhatian dengan ilmu agama tidak sekedar hanya belajar, tetapi ilmu yang kemudian ketika sudah didapat ngeresep menjadi sebuah gaya hidup, menjadi pola hidup seperti apa yang diajarkan dalam ilmu tersebut. Itu yang dikatakan dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang Nabi minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dan Nabi yang berlindung yang Nabi berlindung pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi minta ilmu yang manfaat dan Nabi berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Demikian juga ilmu Allah ungkapkan dengan an-nur, cahaya. Yang paling bisa jelas membedakan hakikat perkara adalah orang yang paling terang cahayanya. Yang paling tidak bisa membedakan hakikat perkara yang paling gelap. Yang paling terang adalah mereka yang paling berilmu, yang paling gelap mereka yang paling jauh dari ilmu. Maka para ulama adalah orang-orang yang paling tidak pernah dibuat bingung dengan urusan fitnah kehidupan, karena betul-betul mereka memiliki ketajaman memandang hakikat perkara dengan cahaya ilmu yang mereka kuasai. Semakin kita minim ilmunya, nyuwun ngapunten, semakin kita gampang dibuat bingung. Baru ada istilahnya angin dikit, sudah mentelungnya itu agak kebangetan. Kalau ada angin puting beliung yang besar kemudian mentelungnya itu agak parah, itu wajar banget. Tapi baru angin dikit aja sudah dibuat bingung. Seringnya kita bingung itu karena diantaranya sedikitnya ilmu yang kita miliki. Apalagi Bapak sekalian, kalau sudah sedikitnya ilmu kita, alias kita ada orang yang banyak tidak taunya, terus nyuwun ngapunten, datang para penyesat, datang orang-orang yang mereka memang hobinya menyesatkan. Itu akan sempurna kesesatannya itu, akan sempurna kebingungannya itu. Dan yang ketiga, ilmu itu Allah ungkapkan dengan istilah al-ma. Sehingga Nabi kita pun mengatakan, mathalu ma ba'athani Allah bi minal ilmi wal huda kama fali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan antara ilmu dan petunjuk yang aku bawa seperti air hujan yang menimpa tanah. Hati kita kayak tanah, risalah itu kayak ilmu, air hujan yang turun. Maka tanah kondisinya bermacam-macam. Ada yang tanah subur, ada yang tanah tandus, ada tanah yang subur yang bisa mengeluarkan berbagai macam tumbuhan, menumbuhkan tumbuhan. Ada tanah yang hanya bisa menampung air, ada tanah yang sama sekali bahkan tidak bisa menampung air, apalagi menumbuhkan tumbuhan. Hati kita kondisinya beda-beda. Sehingga sebagaimana juga fungsi air menghidupkan dan menyegarkan tanaman yang layu, iman kita ini ibaratnya tanaman yang terkadang dalam kondisi kekurangan air layu. Tapi begitu disiram air akan seger. Demikian pula iman kita. Seperti pohon yang apabila kita sering mendapatkan perawatan, penyiraman, maka benar-benar akan membuat
tanaman iman kita bisa senantiasa tampil seger. Iman kita bisa layu, bisa usang. Kalau Nabi katakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu bisa mengalami usang, seperti usangnya, yaitu kama yakhlaqut thawb, kayak usangnya baju. Baju yang sering dipakai kena oli, kena polusi, kena kotoran, kena segala macam, akhirnya kadang kelihatan lusuh, kelihatan ya ini letak. Maka kata Nabi, fas'alullaha ayujaddidal iman, mintalah kepada Allah ayujaddidal iman, agar Allah memperbarui iman kita sehingga fresh lagi. Dan tentu untuk membuat iman kita fresh ada banyak sebab. Satu diantaranya adalah perhatian kita dengan urusan yaitu ilmu. Sehingga mudah-mudahan mas sekalian, ketika kita punya perhatian dengan ilmu, maka Allah akan jadikan alamat kebaikan kita di sisi Allah Ta'ala.